Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan, penyertaan, lindungan, bahkan berkat dan karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Di pagi ini kami bersama-sama ya Tuhan untuk bersama-sama berdoa dalam doa pagi yang kami lakukan pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua, membuka hati dan pikiran kami semua Tuhan. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya akan baca Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang 11. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Demikian bacaan kita pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Pada pagi hari ini, bacaan kita yaitu dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 11. Saya akan sedikit menceritakan yang berhubungan dengan apa yang akan kita renungkan pada saat ini. Pada tahun 2005 hingga tahun 2009, mungkin Bapak Ibu masih ingat, tapi yang muda-muda mungkin nggak begitu mengetahui. Bapak Ibu, tahun 2005 sampai 2009 itu banyak sekali ada komunitas-komunitas yang di situ dikatakan ada wanita bijak, terus sekolah bapak, ya, terus apalagi itu yang pria sejati dan lain sebagainya. Waktu itu saya masuk dalam satu komunitas. Di sini saya dengan Pak Hermawan kalau nggak salah. Pak Hermawan itu senior saya. Ya, waktu itu. Dalam pelayanan-pelayanan dilakukan dalam komunitas itu, banyak hal saya mendapatkan hal-hal yang baru. Sebut saja ada suatu komunitas, saya ikut komunitas itu mulai tahun 2007. Ya, 2007. Dalam pelayanan-pelayanan dilakukan, saya menemukan beberapa hal yang saya alami, beberapa hal yang saya lakukan ketika berhadapan dengan banyak orang. Mereka ada berlatar belakang dari gereja-gereja yang dari gereja-gereja yang lain, dari Katolik, dari GBI, GPDI, HKBP, HKI, GKP, GKI, banyak dalam komunitas itu. Dan dalam komunitas itu, Bapak Ibu, tidak ada yang cewek. Semua laki-laki. Bukan. Saya sekolah Bapak. Jadi Bapaknya sekolah lagi. Saya dengan Pak Irman sekolah lagi waktu itu. Nah, dalam pelayanan yang saya lakukan, saya berjumpa dengan seseorang yang pada saat ini menjadi sahabat saya. Bukan orang Indonesia, tapi orang Korea. Saya berkenalan dengan dia tahun 2009 dan terus berlanjut sampai tahun 2015 dan langsung vakum dari tahun 2015 sampai tanggal 2025 dan kita akan mulai lagi. Nah, pertemanan saya dengan seseorang ini sebutlah ya Mr. Cool gitu aja lah. Kenapa dikatakan Mr. Cool? Karena dia orangnya dingin, cuek,
Dan dalam komunitas itu, selain dikatakan dia tuh, wah ini lain daripada yang lain, Mr. Cool. Ibarat kata kalau misalnya dia hadir di dalam suatu pertemuan, dalam di dalam komunitas yang ada, dia itu ibarat kulkas. Ibarat kulkas yang hadir. Dia tidak mau untuk berbicara, ngobrol dengan enggak. Dia datang diam, cuek. Kalau salaman, salaman saja sudah. Baca, baca saja sudah. Tidak ada seperti yang teman-temannya hangat, bersenda gurau, saling membagi pengalaman, saling membagi, saling curhat dan lain sebagainya. Dia tidak. Dalam perjalanan pelayan-pelayan dilakukan. Jadi mohon maaf nih Pak Pendeta Agus, Bapak Ibu, saya melakukan pelayan di luar itu mulai tahun 2007, mungkin dengan Pak Hermawan. Di sini juga ada Pak Jeffrey, dan lain ada banyak di sini. Saya melakukan di luar itu tetap saya pegang GKP. Saya suarakan GKP. Tetapi dengan Mr. Cool ini, saya merasakan bahwa kok ini seperti batu es, batu karang yang tidak bisa cair. Tidak mau mendengar, tidak mau bersosialisasi, tidak mau bersama dengan kawan-kawan ini bergembira bersama, enggak mau. Angkatan waktu itu angkatan 10, 11, 12, 13, angkatan ke-14. Kebetulan angkatan ke-14 diselenggarakan di Kerawang, tepatnya di GBI Galuh Mas. Disitulah awal dari semuanya ini terjadi. Sampai sekarang sebenarnya Mr. Cool ini udah mulai mencair. Dia bisa bersosialisasi, dia baik, dia memberikan ide-ide yang dimana pelayan-pelayan dilakukan itu menjadi baik. Tetapi sebelumnya dari angkatan 9, 10, 11, 12, 13, 14, luar biasa. Dia selalu menyendiri, tidak mau berkumpul dengan teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya kami dari Karawang, terus terang aja dari Karawang ada 4 orang di sini. Saya, Pak Jeffrey, teman saya dari GBI, satu lagi dari GSRI. Kami ngobrol bersama dengan dia. Kami ngobrol apa sih yang dirasakan ketika hadir di dalam pelayanan pada saat ini. Apa sih yang menjadi kendala ketika mereka atau ketika Mr. Cool ini hadir dan dia merasa tidak dihargai atau merasa diasingkan atau merasa bahwa tidak dibutuhkan pada saat itu. Kami berempat ini ngobrol sebelum pelayanan dilakukan. Pertama dia menutup diri. Pertama dia nggak mau bicara. Pertama dia nggak mau menceritakan apa yang ada dalam dirinya. Lalu kami ajak berdoa berlima. Berdoa waktu itu di GBI Galuh Mas, kami berdoa bersama dan kami meminta pertolongan Tuhan agar Mr. Cool ini membuka diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya Tuhan berkenan dengan apa yang kami lakukan. Dia sedikit demi sedikit membuka diri. Dia sedikit demi sedikit memberikan apa yang ada dalam dirinya ketika dia merasa bahwa seperti es, seperti membatu, tidak mau mencair. Lalu kami ngobrol bersama, kami sharing bersama. Dia minta berdoa kembali, yuk kita berdoa lagi. Saya mimpin berdoa. Kita berdoa berlima. Dia selalu mencurahkan isi hatinya bahwa dia merasa kasih Tuhan ada dalam diri, tapi dia tidak bisa memberikan apa yang menjadi kehendaknya itu karena dia merasa orang di sekelilingnya, orang yang dihadapi, orang yang ada di hadapan dia itu tidak menerima, seperti tidak menerima.
Lalu dia dengan sedikit menangis mengatakan, saya akan berubah. Tolong saya, doakan saya, support saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya mau cerita benar-benar, saya ingin menangis. Tapi kalau menangis, waktunya habis. Saya menangis doang. Karena saya merasakan betapa Tuhan hadir. Tuhan ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bu Endang memberikan tema pada saya, ada saling menghargai. Dari situlah kami melakukan hal itu pada satu orang ini, Mr. Cool ini. Dan sekarang julukannya bukan Mr. Cool, Mr. Hot. Tapi kalau di wilayah 7 bukan Hot Ria Tondang, bukan. Bu Hot, bukan. Tapi Mr. Hot. Kenapa? Dia ceria. Dan selalu kita bertemu, kemarin saya ketemu di Tangerang, di HKI Tangerang, dia, halo bos, doakan saya lagi ya, saya akan ikut pelayanan nanti. Kami saling saling ternyata sekarang saling membutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu dan kita di GKP Immanuel Karawang ini adalah jemaat yang paling besar. Mari kita bersama-sama untuk melakukan itu kepada semua yang ada. Tidak melihat itu kenal atau tidak, jemaat baru atau tidak, yuk kita bersama-sama untuk saling menghargai, saling melengkapi. Saya selalu mengingat terus apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, baik Pak Pendeta Agus, Pak Pendeta Verli. Sekecil apapun pelayanan yang dilakukan ini adalah sebagai wujud kita untuk setia kepada Tuhan. Jangan dilihat, oh ini besar ininya pekerjaannya, oh kecil pekerjaan, tidak. Tapi mari bersama-sama kita mewujudkan kasih bersama-sama di gereja ini. Kalau sebentar lagi wilayah 7 akan kerja bakti. Terus terang, saya belum pernah ikut kerja bakti, Pak. Mohon maaf. Hari ini kayaknya enggak. Enggak, saya akan berusaha nanti ikut. Dari sisi itulah kita boleh melihat bahwa kita di dalam melaksanakan atau kita dalam melaksanakan firman Tuhan yang selalu diberikan kepada kita, kita saling bersama-sama saling melengkapi. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21, sebenarnya saya ambil dari 9 sampai 11 itu. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mudah-mudahan apa yang dikehendaki oleh firman pada saat ini menjadi kenyataan. Bukan menjadi kenyataan, harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 11 mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun, berpuluh tahun yang lalu ketika berkebaktian di sini juga. Bahwa kita ini adalah pelaku firman Tuhan. Kita ini pelaku-pelaku firman Tuhan. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita saling mengasihi. Kita saling mendahului dalam beri hormat. Saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita bersama-sama menuju atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh bersama-sama melakukan
atau mewujudkan kehidupan kita dalam kehendak yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bersama-sama melakukan kebaktian doa pagi pada saat ini, mungkin ada hal-hal yang belum kita lakukan, belum kita nyatakan, belum kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan mulai hari ini kita bersama-sama melaksanakan semua yang dikehendaki Tuhan itu. Kita mulai bukan dari kemarin. Mari kita mulai dari hari ini. Kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama untuk saling melengkapi, kita bersama-sama untuk saling mengasihi, kita bersama-sama untuk satu di dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah melakukan. Sudah. Bukan kita meninggalkan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita sudah melakukan hal itu. Tetapi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bapak Ibu, kekuatan kita adalah doa. Kekuatan kita adalah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan yang terbaik. Kita sudah melayani Tuhan dengan berbagai hal. Mari, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lebih baik lagi. Mungkin yang pada saat ini masih ragu-ragu, mungkin pada saat ini sudah merasakan apa yang kehendaki Tuhan, tapi tetap yang masih ragu-ragu, yuk kita terjun bareng. Yang sudah ini mohon bimbingan Tuhan. Kira kita yakin bahwa Tuhan akan melengkapi kita. Tuhan akan selalu mengiringi kita dalam kehidupan kita. Bukan tidak mungkin Tuhan selalu membimbing dalam segala hal. Kiranya apa yang dikehendaki Tuhan ini, kita saling melengkapi, kita saling menghargai, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin.